Bentrokan dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat mengakibatkan belasan orang meninggal dunia, 2 mobil dan sebuah tempat hiburan malam dibakar massa. Kapolda Papua Barat resmi menutup pembinaan dan pelatihan 1.496 Bintara Otsus. Salam jumpa pemirsa, selain dua utama topik tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini bersama saya Maria Talimbekas. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, bentrok dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat mengakibatkan belasan orang meninggal dunia, 2 mobil dan sebuah tempat hiburan malam dibakar oleh massa. 17 orang pengunjung tempat hiburan malam dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak di sebuah ruangan karaoke ketika terjadi bentrokan antar dua kelompok warga yang melakukan pembakaran sebuah tempat hiburan malam Double O di kawasan kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat. Selain itu, 1 orang warga inisial RK tewas akibat terkena bacokan di kepala. Atas kejadian tersebut, Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan, kejadian terjadi pada Senin dini hari 25 Januari, buntut dari kejadian pada Minggu pagi yang berawal dari sebuah tempat hiburan malam akibat salah paham antara pengunjung dan pihak keamanan di tempat karaoke hingga berlanjut keluar. Malam ada setelah dari tim pemadam dari pemadam kebakaran di Kota Sorong, pemadaman kondisi masih padam, kita belum bisa masuk. Setelah dipadamkan mereka melihat dalam satu ruangan ada yang baru ketahui ya, ini belum pasti. Ini kemudian ada 11 jenazah. Itu kebakaran ya? Iya, dibakar kan, dibakar itu. Adanya permasalahan sebenarnya permasalahan personal kan. Memang dia waktu itu kejadian di mana, di kafe di Double O ya, karaoke, tempat karaoke di hall ya. Menurut Ari, buntut kejadian itu kedua kelompok warga melakukan pengerusakan sebuah sekretariat dan pangkalan ojek. Polisi pun sudah memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah di Polsek Sorong Timur. Kapolres mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan beberapa kepala suku untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada gerakan tambahan yang akan memicu nantinya. Bentrokan kedua kubu terjadi hingga memakan 1 korban akibat terkena bacokan di kepala dan meninggal dunia. Ari menuturkan belasan orang pengunjung yang terbakar sudah dievakuasi dari lantai 2 karaoke untuk dibawa ke Rumah Sakit Selebe Solu, Kota Sorong untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan DNA para korban. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Papua Barat masih mendalami pertikaian antara kedua kelompok yang terjadi di tempat hiburan malam di kilometer 10 Kota Sorong Senin malam yang berbuntut pembakaran dan mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Kapolda Papua Barat melalui Kabid Humas Kombes Pol Adam Irwindi membenarkan bahwa Senin malam telah terjadi bentrok antar dua kelompok yang terjadi di Kota Sorong. Untuk motifnya saat ini masih dilakukan koordinasi bersama Polres Sorong Kota. Namun kejadian tersebut 1 orang dari kelompok lain meninggal dunia dan melakukan pembakaran di salah satu tempat hiburan malam yang berada di kilometer 10 Kota Sorong. Data terakhir yang diterima dari Polres Sorong, korban meninggal mencapai 18 orang yang saat itu berada di tempat hiburan malam, yaitu pengunjung dan karyawan. Memang benar semalam ada terjadi bentrok antar kelompok di wilayah Sorong Kota. Ya, itu untuk motifnya karena apa masih diselidiki oleh pihak Polres Sorong Kota. Apakah akibat kejadian sebelumnya atau memang permasalahan baru? Namun akibat kejadian tersebut memang 1 orang dari pihak kelompok itu meninggal dunia, kemudian melakukan pembakaran di salah satu tempat hiburan malam. Kalau namanya Double O ya, kalau boleh disebutkan ya. Itu dari situ data terakhir dari Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto yang meninggal dunia di dalam sekitar 18 orang. Saat ini situasi di Kota Sorong telah aman dan terkendali oleh anggota dari Polres Sorong yang di-backup juga oleh aparat TNI. Adam juga menyebutkan Polda Papua Barat kini telah mengirimkan tim identifikasi dari Krimum dan Bitdokes untuk mengidentifikasi jenazah yang sebagian besar hangus terbakar.
Untuk situasi Kota Sorong sampai saat ini bagaimana? Sampai saat ini sudah terkendali oleh pihak Polres Sorong Kota dibantu sama rekan-rekan TNI dan masyarakat setempat. Kita masih mendalami penyebab dan masih mengidentifikasi korban-korban yang ada di dalam tempat hiburan malam tersebut. Ya, kami dari dari Polda Papua Barat kirim tim. Ya, kita akan kirim tim identifikasi ke sana dari Krim untuk membantu mengidentifikasi sama Kabitokes, membantu mengidentifikasi karena jenazah sebagian besar sudah hangus. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kapolda Papua Barat resmi menutup pembinaan dan pelatihan 1.496 Bintara Otsus yang mengikuti pelatihan penguatan nilai-nilai kebangsaan selama 1 bulan di Mapolda Papua Barat. Setelah mengikuti pelatihan Bintara penguatan nilai-nilai kebangsaan Bintara Remaja Polda Papua Barat selama 1 bulan penuh di Polda Papua Barat, akhirnya sebanyak 1.496 Bintara resmi ditutup dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, yang bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, dalam sambutannya menyampaikan, Remaja Bintara Polda Papua Barat merupakan rangkaian penerimaan anggota Polri tahun 2021 yang berawal dari tahapan rekrutmen Bintara Afirmasi Otsus yang terlaksana sejak bulan Maret hingga bulan Juli 2021 sampai dengan mengikuti sekolah kepolisian di 8 SPN yang berada di Indonesia dan 1 sekolah polisi wanita. Kapolda mengatakan setelah mengikuti sekolah di SPN selama 5 bulan lamanya, mereka lalu dididik selama 1 bulan di Polda Papua Barat guna pembinaan dan pelatihan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Remaja Polda Papua Barat ini merupakan rangkaian dalam penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2021 yang berawal dari tahapan rekrutmen Bintara Remaja Afirmasi Otonomi Khusus atau Otsus yang terlaksana dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2021. Dimulai dari tahapan seleksi, pemeriksaan administrasi, sampai dengan sidang kelulusan, dan selanjutnya mengikuti pendidikan di 8 sekolah polisi negara, 3 di pusat pendidikan Polri, dan 1 di Sepolwan atau sekolah polisi wanita. Irjen Pol Tornagogo Sihombing berpesan kepada 1.496 Bintara Otsus agar wajib membangun kepercayaan dan menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat, terutama di wilayah Papua Barat, serta menjaga marwah dan kehormatan Tribatra dan Catur Prasetya dalam segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri. Dengan tegas, Kapolda juga meminta anggota Bintara Otsus hindari pelanggaran yang dapat menodai institusi Polri. Polda Papua Barat ini agar yang pertama, saudara wajib membangun kepercayaan di tengah masyarakat selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, terutama di tanah Papua Barat. Karena saudara adalah bayangkara-bayangkara yang terpilih dari berbagai penjuru daerah di Provinsi Papua Barat ini. Yang kedua, jaga marwah dan kehormatan Tribrata dan Catur Prasetya. Saya ulangi, jaga marwah dan kehormatan Tribrata dan Catur Prasetya dalam segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saudara. Kerjakan setiap tugas yang diperintahkan secara ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Diketahui jumlah Bintara Remaja Otsus khusus Polres Manokwari sebanyak 200 orang, Polres Persiapan Kabupaten Pegunungan Arfak 100 orang, Polres Sorong 100 orang, Polres Persiapan Tambrau 100 orang, Sorong Selatan 100 orang, Polres Persiapan Maibrat 100 orang, Raja Ampat 117 orang, Fakfak 119 orang, Kaimana 120 orang, Bintuni 100 orang, Wondama 120 orang, dan Polres Manokwari Selatan 120 orang. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kampung Torea Fakfak berlangsung dengan aman, serta diharapkan dapat membangun ekonomi dan keamanan. Tentang pemilihan Kepala Kampung, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Kegiatan pemilihan kepala kampung Torea berlangsung di Balai Kampung Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Warga kampung Torea yang memiliki hak pilih telah hadir sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur untuk melakukan pemilihan calon kepala kampung. Pemilihan kepala kampung diharapkan akan lebih baik dan berlangsung secara demokratis. Hal ini disampaikan Pit Celet Soin, PLT Kepala Kampung Torea ketika diwawancarai TVRI saat jalannya pelaksanaan pemilihan kepala kampung di beberapa titik. Baik, terima kasih. Hari ini masyarakat Kampung Torea melaksanakan pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala kampung Torea untuk periode tahun 2021-2027. Ini bagian daripada demokrasi yang dilaksanakan di kampung ini. Dalam pemilihan kepala kampung Torea pada hari ini, jumlah pemilih yang terdapat di 5 RT, hampir 500 jiwa. Kemudian kita tetap berada dalam penaatan protokol kesehatan. Harapan yang sama juga disampaikan Sirilus Adopak, salah satu warga kampung Torea, pada pemilihan kepala kampung. Ia mengatakan bahwa dari ketiga calon-calon kepala kampung Torea, semuanya adalah keluarga dekat. Untuk itu diharapkan pemilihan kepala kampung Torea harus berjalan damai dan lancar. Baik, terima kasih. Memang dalam kapasitas jabatan kesehariannya sebagai Wakil Ketua MRP Papua Barat, hanya kebetulan dalam perjalanan dinas ke Fakfak ini momennya bertepatan dengan pemilihan kepala kampung Torea. Saya warga kampung Torea yang akhirnya juga memang harus menggunakan hak pilihnya sebaik-baik untuk memilih kepala kampung Torea dalam pemilihan kali ini. Atas nama sesepuh di dalam kampung Torea, walaupun lagi menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MRP di Manokwari, saya berharap saudara semua, keluarga semua di dalam kampung ini bisa menggunakan hak pilih dengan baik, lalu salurkan itu sesuai dengan mekanisme yang calon adalah tidak ada orang lain, keluarga sendiri, baku adik kakak, baku anak mama, bapak, dan lain-lain. Hingga berakhirnya waktu pemilihan, situasi dan kondisi Kamtipmas berjalan aman dan tertib. Hingga perhitungan suara yang mendapat suara terbanyak adalah calon dengan nomor urut 2 atas nama Melkianus Homba dengan perolehan suara 157 suara sah, menyusul nomor urut 3 dengan perolehan suara sah 97 suara, dan calon nomor urut 1 memperoleh suara sah 87. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat, Sior Siarangga, berharap kebijakan satu harga untuk minyak goreng Rp14.000 per liter dapat diterapkan pedagang di kabupaten kota se-Papua Barat. Pemerintah mulai memberlakukan harga minyak goreng kemasan secara seragam yang dipatok dengan harga Rp14.000 per liter. Aturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan berlaku sejak 19 Januari 2022. Untuk mensosialisasikan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Papua Barat telah melaksanakan pertemuan dengan pihak pedagang dan juga tim Satgas dengan Polda serta OPD terkait lainnya. Dari pertemuan tersebut, permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu minyak goreng yang masih dijual dengan harga yang tinggi, karena minyak goreng yang ada di gudang adalah minyak goreng lama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan, volume minyak goreng yang disiapkan sebanyak 250 juta liter per bulan dan akan disediakan untuk kebutuhan selama 6 bulan. Dengan total volume yang disiapkan sebanyak 1,5 miliar liter. Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah mempersiapkan dana sebesar 7,6 triliun rupiah yang akan digunakan untuk membiayai minyak goreng tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat George Yarangga saat diwawancarai di ruang kerjanya mengatakan, saat ini sekitar 2 supermarket di Manokwari sudah menerapkan harga 14.000 per liter, sehingga diharapkan proses pemasokan minyak goreng terus dilakukan. Lebih lanjut diharapkan kepada masyarakat untuk tidak menimbun dengan membeli dalam jumlah yang banyak. 2 distributor di Manokwari yang sudah mengikuti ketentuan ini, yaitu Aditya Citra Persada dan Kalwaimar. Mereka menjual dengan harga 14.000. Nah, oleh sebabnya kami berharap bahwa mereka terus melakukan pemasokan khususnya untuk yang sederhana, kemasan sederhana dalam jumlah yang cukup. Tapi juga harapan kami juga kepada konsumen tidak panik buying dan tidak membeli dengan jumlah yang banyak, karena pemerintah sudah menjamin untuk menyediakan. Bahkan ada sebagaimana siaran pers dari Menteri Perdagangan bahwa ada 7,6 triliun yang dana yang disiapkan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat ya sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama 6 bulan. Jadi di akhir Januari tahun 2022, tim pengendali inflasi daerah akan melaksanakan sidak ke pedagang retail modern dan juga memantau sampai ke pasar. Apakah penerapan harga minyak goreng 14.000 per liter sudah diterapkan? Sekaligus melakukan sosialisasi agar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan. Kemarin kami sudah sampaikan dengan Satgas Pangan Polda Papua Barat, surat ini kita lagi menyampaikan dengan harapan kami Papua Barat, kita berharap di akhir Januari atau awal Februari kita akan bersama-sama dengan tim pengendali inflasi daerah yang dalamnya ada Satgas Pangan Polda Papua Barat, tetapi juga dengan OPD terkait akan melakukan sidak ke pedagang retail modern, tapi juga akan memantau sampai ke pasar. Sehingga harapan kami ini terus memberikan edukasi, sosialisasi, apakah para pedagang ini sudah pahami ini atau belum. Tapi paling tidak yang sudah 2 atau 3 yang sudah mengikuti ketentuan ini jadi contoh, ini artinya jadi contoh untuk yang lain. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat kebijakan yang telah disampaikan oleh Menteri Perdagangan untuk menetapkan satu harga minyak goreng, harga yang terjangkau untuk kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi dan juga membantu pedagang dengan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, meski minyak goreng satu harga 14.000 per liter sudah ditetapkan, tetapi harga minyak goreng di Kabupaten Manokwari masih tinggi dengan harga kisaran Rp26.000 hingga Rp100.000 lebih. Hal tersebut dikarenakan minyak goreng yang terjual merupakan stok yang harus dihabiskan baru bisa menyesuaikan dengan harga yang baru. 19 Januari 2022, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan minyak goreng dengan harga terjangkau, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar seluruh minyak goreng di Indonesia dijual dengan harga Rp14.000. Untuk saat ini di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, dari pantauan TVRI di beberapa tempat penjualan, harga minyak goreng masih sangat tinggi. 1 liter minyak goreng dihargai Rp26.000. Harga yang tertinggi pada kisaran Rp100.000 lebih. Yaya, Supervisor Supermarket Orchid Swalayan mengatakan, untuk saat ini minyak goreng yang dijual merupakan stok di gudang, sehingga harganya masih sangat tinggi. Sedangkan untuk minyak goreng dengan harga Rp14.000, pihak supermarket masih menunggu barang tersebut. Ketika datang, barang tersebut akan dijual sesuai dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu Rp14.000. Karena memang produknya belum ada sampai di kami, tapi berdasarkan keputusan kemarin tanggal 27 akan mulai berlaku sambil kami menunggu produk yang akan didistribusikan kepada toko. Sampai saat ini kan kita ambil dari distributor lokal di Manokwari. Saat ini masih berkisar 39.000
Yang 1 liter kenanya 23 kurang lebih 23.000 ke atas ya. Intinya kita menunggu produk subsidi minyak goreng tersebut yang nanti akan disalurkan oleh distributor. Selain di supermarket, harga minyak goreng juga dipantau di pasar tradisional, yaitu Pasar Sanggeng. Untuk harga minyak goreng masih tinggi. Marmo, salah satu pedagang Pasar Sanggeng, mengatakan, untuk harga 1 liter 14.000. Sebagai pedagang kecil belum mengetahui, sehingga harganya masih di kisaran 1 liter Rp25.000, hingga yang tertinggi Rp110.000. Belum, Pak. Di masyarakat kecil belum tahu kalau satu harga 1 liter 14.000. Jadi sekarang yang Bapak dagangkan ini untuk minyak goreng sendiri dari harga berapa? Itu harga lama, termasuk sebelum Natal ini masih ada sisa begini, sebelum pokoknya habis tahun baru belum ngambil barang lagi. Stok lama. Dari harga berapa? Harga lama sampai harga lama itu masih Bimoli 400 sekian. Jadi modalnya itu sudah 99 sekian. Begitu, Pak. Dengan diberlakukan harga minyak goreng Rp14.000 per liter, diharapkan dapat meringankan masyarakat dan juga membantu distributor dalam menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat. Hingga saat ini yang sudah menerapkan minyak goreng satu harga di supermarket Aditya Citra Persada dan juga supermarket Kalawai. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp250 miliar guna pembangunan dan pengembangan Bandara Rendani Manokwari. Pengembangan dan perluasan runway Bandara Rendani Manokwari di awal tahun 2022 ini mulai nampak. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Pemda Manokwari dalam menyiapkan lahan guna pembangunan sarana transportasi udara di Manokwari yang memadai. Hal ini dilakukan karena perpanjangan pembangunan runway Bandara Rendani Manokwari merupakan sebagian dari percepatan pembangunan di Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Bupati Manokwari Hermus Indo kepada awak media Senin kemarin menyampaikan, pembangunan harus segera dilakukan karena pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar. 50 miliar, ya. 250 miliar sesuai hasil konfirmasi kami dengan KPBU, ya, Bandara dan Manokwari, bahwa Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 ini bahkan sampai dengan 2024 itu sudah menyiapkan dana sekitar 250 miliar untuk perpanjangan runway. Terkait penyelesaian ganti rugi bagi pemilik gedung dan juga tanah, jelas Bupati sebanyak 27 bidang telah selesai, sisa 9 yang masih menunggu putusan pengadilan. 27 bidang yang sudah kita selesaikan dan juga konsinyasikan. Ya, memang kita konsinyasikan ini ada beberapa, ya, ada 9 ya, ada 9 yang kita konsinyasikan dan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama menunggu putusan pengadilan. Untuk kepastian hukum dari sengketa itu. Pengembangan pembangunan Bandara Rendani Manokwari menjadi bagian terpenting untuk menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi, sehingga masyarakat pun wajib mendukung pemerintah. Karena pemerintah pusat telah memberi perhatian serius dengan mengelontarkan dana sebesar Rp250 miliar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Program Berita Papua Barat hari ini, kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.